Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini, sengaja kita tampil bersama salah seorang boleh dikatakan pengusaha muda ya, masih milenial, tapi memiliki sebuah keuletan dan kegigihan serta kreativitas untuk melanjutkan bidang usaha yang sudah digeluti orang tuanya beberapa tahun yang lewat. Malahan lebih ininya lagi, lebih ekstrimnya lagi, milenial kita ini yang satu ini mengorbankan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Katakanlah itu ke bangku perkuliahan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita perkenalkan dengan milenial muda kita, namanya Abdul Raffi, panggilannya Raffi. Buka usaha di Kota Bukit Tinggi ya, tepatnya di Auratas, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigobale, Kota Bukit Tinggi. Oke, kita berbincang-bincang sejenak dengan Raffi. Selamat pagi, assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali. Apa kabar Raffi? Sehat? Alhamdulillah. Oke Raffi. Raffi kemarin ini tamatan SMA apa STM ya? SMK Pak. SMK. Ya. SMK tamatan tahun? Tahun 2018. Tahun 2018. Kenapa bisa buka usaha? Memang sejalan nggak apa yang dipelajari di SMK dengan usaha yang digeluti pada sekarang ini? Agak berbeda sedikit. Agak berbeda. Di SMK Ya. jurusannya apa? Di SMK tuh komputer. Komputer. Ya, teknik Usaha komputer. teknik komputer. Tapi yang digelutinnya sekarang adalah bidang bordiran atau konveksi. Ya. Tapi walaupun demikian, bordiran juga membutuhkan semacam ada teknik komputer, ada masalah desain segala macam. Mungkin ada sedikitnya ada kecantolan ya antara jurusan dengan bidang usaha yang digeluti sekarang. Raffi, alamatnya di mana? Kalau alamat rumah di Jambu Air Pak. Jambu Air, Kayu Gandhi. Kabupaten Agam. Ya, Kabupaten Ya, Agam. betul. Ini udah berapa tahun nih kita digelutin untuk bidang usaha bordiran dan konveksi? Kalau Raffi sendiri udah kurang lebih 1 tahun lah Pak. Yang sendiri ya. Yang sendiri ini ya, Ya. yang secara mandiri para Ya. sahabat. Yang selama ini memang waktu sekolah Raffi juga sudah berkecimpung ya di bidang usaha yang dilakukan oleh orang tua Raffi sendiri. Tetapi setelah Raffi tamatan SMK, usaha ini Raffi sendiri lagi yang untuk mengelolanya. Kira-kira dari usaha lebih kurang 1 tahun ini Raffi, ada tantangan nggak dengan usaha yang digelutin? Kalau bicara soal tantangan itu banyak itu Pak. Pasti. Ya, apa saja kira-kira tantangannya apa aja? Yang pertama itu dari segi manajemen. Dari sisi manajemen. Manajemen waktu atau manajemen kerjaan, manajemen uang. Kalau baru mencoba itu sudah pasti banyak tantangan Pak. Tantangan. Ya. Nah, kira-kira apa solusi dari tantangan itu apa? Taruhlah misalnya ada manajemen waktu mungkin ya. Ya. Ini dari sisi mungkin Raffi seorang muda dalam usia berapa Raffi sekarang?
Sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun, masih Ya. muda tetapi sudah bergelut dengan usaha seperti ini yang membutuhkan keseriusan ya. Keuletan. Keseriusan, keuletan, dan memang tidak memiliki waktu lagi untuk melepas masa mudanya. Nah, kira-kira dari kondisi itu, lain dari waktu, masalah manajemen anggaran, masalah manajemen lainnya mungkin, solusi yang ada untuk itu apa kira-kira yang dilakukan? Kalau soal solusi itu, kalau misalnya udah dijalankan selama setahun, kita baru memiliki teknis lagi, Pak. Teknis yang berbeda. Cara pengelolaannya mungkin ada perubahan dari pertama mencoba, gitu. Jadi artinya belajar dari kondisi yang ada ketika Ya. Raffi sudah memegang usaha ini, ada semacam inovasi dan kreativitas yang dikeluarkan, Yang dikeluarkan. untuk memajukan usaha ini. Iya, Pak. Supaya para sahabat juga bisa menjadikan sebuah motivasi. Kira-kira motivasinya apa? Kreativitas dan inovasinya itu yang Raffi lakukan itu untuk memajukan usaha bordiran dan konveksi ini apa saja gitu? Kalau kuncinya, kalau baru-baru itu ulet aja, Pak. Ulet ya. Itu satu-satunya. Kalau soal teknis kan bicara itu teknis orang masing-masing kan berbeda. Ya. Ya. Dari sifat ulet tadilah lahir mungkin manajemen yang pas atau teknis pengelolaan yang baru istilahnya. Berarti keuletan, kegigihan, dan ada kemauan untuk bekerja keras ya. Kemauan, Ada kerja keras. untuk bekerja keras ya. Tanpa itu mungkin usaha yang kita geluti jangankan untuk stagnan, tapi mungkin juga akan merosot ya. Iya. Dari kondisi awal nantinya, Betul. Udah pasti, Pak. Kira-kira itu kan tantangan secara internal. Nah, kalau tantangan secara eksternal dengan kemarin taruhlah ada pandemi Iya, Pak. COVID-19, kira-kira membawa imbas nggak terhadap usaha bordiran dan konveksi yang Raffi pimpin ini? Kalau soal pandemik itu memang kena imbas pasti. Kan kalau pandemik kan semua usaha kena juga, Pak. Iya. Ada kendalanya penurunan omset itu, Pak. Penurunan omset. Ya. Jadi kita harus jadi melihat peluang atau manajemennya harus untuk pengeluaran harus dikurangi. Oh gitu. Pengeluaran apapun untuk jalannya usaha. Pengurangan dari sisi ada nggak? Sisi tenaga kerja mungkin? Ya, Pak, pengurangan jam kerja. Jam kerja. Misalnya kalau dalam sebulan ada sekitar 2 minggu untuk jam kerja karyawan, Pak. Ya, dikurangi. Dalam sebulan berarti separuh ya? Ya, separuh. Separuh. Ini juga salah satu mensiasati mungkin untuk dari sisi keluaran anggaran ya? Ya, Pak. Ya, dari keluaran anggaran. Betul. Selain daripada masalah secara eksternal, katakan itu dalam bentuk pandemik, kira-kira masih ada nggak masalah-masalah eksternal lain mungkin terkait untuk masalah relasi ataupun memang ada bahan mungkin yang tidak kunjung datang dari pesanan-pesanan? Karena kan bahan kita ini kan juga berasal dari dari Jakarta, dari daerah-daerah, sementara daerah-daerah lain juga melaksanakan namanya pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Nah, kira-kira ada ini nggak? Ada masalah nggak dari sisi bahan-bahan yang kita butuhkan, bahan baku yang kita butuhkan untuk usaha kita ini? Kalau dari segi bahan itu juga kena itu, Pak. Soalnya kan pesannya kan di luar provinsi, tapi kalau soal bahannya dari situ sih nggak jadi masalah juga. Berarti untuk masalah ataupun kendala bahan baku memang tidak begitu masalah ya? Iya, kalau soal barang baku nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Betul. Nah, sekarang terkait untuk masalah ini lagi, masalah apa? Peluang. Kira-kira ada nggak peluang setelah pandemi ini yang sudah Raffi dapatkan atau yang sudah Raffi rencanakan untuk mendapatkan peluang untuk masa yang akan datang? Kalau soal peluang itu sudah ada rencana itu, Pak. Bahkan sebelum pandemik. Ya. Jadi kalau kemarin pandemik beroperasinya nggak kurang, jadi ya tunggu new normal dulu. Mungkin insya Allah
pas sudah new normal ini Pak. Oh, Pas sudah. new normal ya. Oh gitu. Baru kita mulai mungkin pergi keluar atau mencari relasi yang lain, menambah Relasi relasi. Raffi ini di Bukit Tinggi atau ada beberapa daerah kabupaten lain atau ada di luar dari provinsi? Oh, kalau sekarang masih belum ada, Pak. Enggak, yang biasanya, Oh, yang biasanya, Pak ya. Hmm. Kalau yang biasanya ada, cuman belum terpenuhi sama cakupan pekerjaannya, Pak. Oh gitu. Artinya ketersediaan sarana dan prasarana daripada usaha Raffi ini belum begitu belum begitu memadai kali. Memadai, ya. Apabila memang kita cari peluangnya lebih besar sementara kita memiliki sarana prasarana yang terbatas. Ya, terbatas. Ini juga menjadi sebuah kendala bagi para pengusaha katakanlah UKM ya, usaha kecil dan menengah. Dari sisi permintaan terkadang ada membutuhkan sebuah permintaan yang besar, tetapi memang kita tidak memiliki, baik itu adakah namanya peralatan, sarana dan prasarana, termasuk mungkin permodalan. Dan ini juga menjadi catatan penting ya mungkin bagi dinas terkait katakanlah demikian, ataupun bagi perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang memiliki ada namanya pola anak asuh, anak angkat yang untuk bertugas mungkin untuk memperhatikan kondisi UKM kita ataupun usaha kecil dan menengah kita untuk masa-masa yang akan datang, apalagi dengan kondisi sehabis atau seusai daripada pandemi ini. Oke, tapi memang terakhir mungkin kalau ada himbauan bagi generasi muda, jadi kan tidak menjamin ya yang namanya bangku perkuliahan memang betul dari suatu peluang kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menggapai sebuah masa depan yang lebih baik. Ya. Tetapi itu pun juga tidak menjamin kalau tidak diiringi dengan keuletan, kerja keras dan kegigihan untuk meraih sebuah masa depan itu. Tanpa bangku kuliah pun kalau kita mau apapun bisa jadi, masa depan pun bisa kita raih. Ya. Kira-kira. Tapi tolong berikan semangat mungkin motivasi bagi generasi muda yang tidak bisa atau memiliki peluang untuk mencicipi bangku perkuliahan, mudah-mudahan memiliki semangat atau motivasi yang besar untuk membuka usaha ataupun untuk belajar membuka usaha apa saja yang bisa untuk menopang untuk tujuan meraih masa depan mereka. Kalau ini ada sedikit motivasi dari saya yang sudah pernah menggeluti sebuah usaha. Jadi kuncinya jenjang pendidikan itu tidak menentukan standar untuk kesuksesan. Tidak menentukan. Yang menentukan standar kesuksesan adalah kemauan, kreativitas, keuletan dan kerja keras. Itu aja, Pak. Gitu ya. Oke, itu kuncinya kata Raffi tadi. Bahasanya yang menentukan kesuksesan itu bukanlah standar pendidikan, tetapi yang menentukan itulah kemauan, keuletan, mampu untuk membuka wawasan, mampu untuk membuka relasi, jejaring ataupun networking kepada siapa saja, dengan kunci tentunya memiliki komunikasi dan berjiwa entrepreneur. Ya, berjiwa pengusaha mungkin yang santun, itu kuncinya, yang santun dan soleh. Nah, ini tidak terlupa juga namanya usaha, pasti kunci rezekinya itu pasti dari Allah. Tanpa kesalehan, tanpa kesantunan, tanpa kenal dengan Allah, tanpa doa, apapun jenis usaha akan tidak mendapatkan berkah. Mungkin dikasih oleh Allah, tapi keberkahan usaha tidak kita dapatkan. Oke Raffi, terima kasih ya Pak, sama-sama Pak. Siang hari ini mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda milenial yang di luar sana, mungkin bisa jadi di berbagai daerah kita di Republik kita ini, dan ini menjadikan sebuah cembeti ataupun cambuk bagi mereka untuk bisa juga berbuat kok. Tanpa bangku kuliah pun kita juga bisa sukses untuk masa yang akan datang. Terima kasih Raffi. Sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.